sepakat dengan materi sebelumnya. Dimana kita ada tadi konsep awal dan sekarang kita adalah bagaimana sih khilafah itu terbentuk, gimana sih caranya supaya negeri bebek itu yang tadi teman-teman katakan solusinya adalah Islam itu merupakan suatu solusi yang terbaik. Dan disinilah gitu saatnya kita mengetahui itu. Dan kita sambut saya dengan takbir. Ustaz Felix Xiao, takbir. Capi dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan li fikratih wa ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malih wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang layak disembah, karena Dia telah menciptakan langit dan bumi, menghiasi di antara keduanya dengan manusia. Dia melakukan itu tanpa bantuan siapapun, dan Dia tidak pernah minta bantuan siapapun, dan kepadanya lah semua akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita bersyukur, kepadanya lah kita memohon ampun, kepadanya lah senantiasa kita memurnikan ketaatan dan ibadah, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan ridho darinya tatkala kita berdiri di hadapannya dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita buat, baik kecil ataupun yang besar. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh setiap jiwa di dunia terhutang kepada Dia, karena tidak ada yang mengetahui apa itu arti daripada kebenaran dan arti daripada kebaikan kecuali apapun yang telah dituangkan lewat lisan beliau dan apapun yang telah diperbuat lewat perbuatan amaliyah beliau. Maka mudah-mudahan kita teman-teman sekalian senantiasa merindui beliau, senantiasa menaati beliau, berjalan di belakang beliau, menempuh jalan yang beliau tempuh, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di jalan yang beliau pilih, yaitu kalimat dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah yang dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah, dan sedikit insya Allah berbagi tentang satu tema di dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Felix Xiao. Nggak perlu diulangi, saya tahu susah karena memang tidak didesain untuk lidah orang Indonesia. Nama saya Felix Xiao. Felix adalah nama saya, Xiao adalah marga saya. Saya keturunan ketiga di Indonesia. Jadi kakek saya ke Indonesia dari Cina Daratan, ketemu dengan nenek saya di Pontianak, mereka pindah ke Palembang, saya lahir di Palembang. Karena itulah saya keturunan ketiga, dan karena keturunan ketiga berarti sudah bisa jadi presiden Indonesia, begitu sekalian. Enggak, itu guyonan doang. Enggak mau juga sih. Ya, jadi nama saya adalah Felix Xiao. Saya seorang keturunan Chinese. Saya masuk Islam pada tahun 2002, dan alhamdulillah sekarang profesi saya sebagai seorang penulis. Saya seorang penulis. Saya sudah menghasilkan 9 karya. Buku yang terakhir yang saya tulis adalah tentang khilafah remake, yang nanti insya Allah akan saya bagikan poin-poin besarnya kepada teman-teman semua. Sambil menulis buku khilafah remake, saya juga menulis banyak buku. Buku yang pertama judulnya Beyond the Inspiration. Itu adalah buku tentang Islam yang saya lihat dari di luar Islam. Kemudian ketika saya jadi seorang muslim, saya pengen agar orang-orang yang di luar Islam mendapatkan gambaran utuh tentang Islam. Maka buku Beyond the Inspiration ini memang sudah saya azamkan bagi siapapun yang mau masuk Islam dan serius pengen masuk Islam, ayo diskusi bareng. Buku ini saya hadiahkan gratis. Karena kenapa? Karena memang untuk orang-orang yang belum tahu Islam atau orang yang awam mau belajar Islam, mau melihat seperti apa garis besar Islam, di buku itulah adanya. Yang kedua, saya menulis buku tentang Muhammad Al-Fatih 1453. Yang itu adalah isinya buku sejarah, yang itu adalah ambisi pribadi saya juga, karena memang setelah saya masuk Islam, nama Islam saya adalah Muhammad Al-Fatih.
Jelasnya kenapa, nanti silakan baca dalam buku tersebut. Buku yang ketiga judulnya adalah How to Master Your Habits. Intinya adalah bahwa tidak ada alasan bagi orang yang mau untuk menguasai sesuatu. Kalau Anda mau, benar-benar mau, serius mau, Anda pasti bisa. Berarti kalau Anda belum bisa menguasai sesuatu, cuma satu jawabannya, karena Anda belum serius dan Anda belum mau. Itu saja. Nggak ada alasan yang lain. Nggak bisa, nggak ada cerita nggak bisa. Nggak mungkin, nggak ada cerita nggak mungkin. Di dunia ini semuanya mungkin kecuali satu hal. Apa yang nggak mungkin? Allah ada dua, itu nggak mungkin. Selain itu pasti bisa. Insya Allah kalau kita serius mau, teman-teman sekalian. Yang buku yang keempat dan buku yang kelima ini khusus ditulis untuk perempuan. Judulnya Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab. Nah, kenapa khusus untuk perempuan? Karena sudah saya sampaikan, zaman sekarang adalah zamannya perempuan. Perempuan menguasai segala-galanya. Teman-teman sekalian yang ahwat, teman-teman merasa bahwa teman-teman penting, betul. Tapi teman-teman mungkin tidak merasa bahwa di zaman ini teman-teman lebih penting daripada yang teman-teman duga. Jadi sekarang perempuan mendominasi laki-laki, baik secara jumlah, baik secara opini, baik secara apapun. Zaman sekarang siapa yang menguasai perempuan dia yang menang, bukan siapa yang menguasai laki-laki dia yang menang. Karena itulah kemudian saya tulis buku Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab sebagai kampanye untuk penyadaran terhadap perempuan, sekaligus kemudian membuat sebuah dakwah baru di sosial media. Sosial media itu sekarang adalah sebagai dunia tandingan, teman-teman sekalian, dan bahkan lebih hebat daripada dunia yang nyata. Nah, kenapa? Orang yang seleb di sosial media jadi seleb di dunia nyata. Tapi kalau orang seleb di dunia nyata belum tentu jadi seleb di sosial media. Orang memandang sosial media kayak dunia khusus. Kalau zaman sekarang pengembang dakwah nggak masuk sosial media, berarti dia dipertanyakan, awas nggak dengan dunia yang zaman sekarang. Saya masuk 2012 di sosial media. Ketika saya masuk di sosial media, saya menganalisis bahwa memang zamannya perempuan lagi terjadi tahun 2011. Dipicunya dari tahun 2007 semenjak munculnya SMS, munculnya Facebook, munculnya Twitter, media sosial, dan akhirnya kemudian jadi booming pada tahun 2011. Perempuan sukses menguasai dunia. Maka siapa yang menguasai perempuan? Dia menguasai dunia. Serius. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena tadi sudah saya sampaikan secara jumlah, secara dominasi mereka menguasai. Contoh misalnya, tahu Biore itu produk terhadap laki-laki atau produk terhadap perempuan? Pons perempuan, Nivea sekarang ada Pons for Men, Nivea for Men, gitu kan ya, Biore for Men, dan secara produk-produk perawatan laki-laki naik 3000%. Itu bukan angka yang sedikit, 3000% naiknya. Artinya 300 kali lipat naik. 30 kali lipat naik produk perawatan laki-laki. Sekarang laki-laki semuanya kayak cewek semua. Woman oriented man. Paham berarti saya? Zaman dulu yang namanya laki-laki nggak pernah pergi ke salon karena salon itu untuk cewek. Sekarang laki-laki pergi ke salon. Betul begitu? Sekarang laki-laki facial, manicure, pedicure, perawatan. Gitu kan ya, peduli dengan konsep rambut seperti apa, mix and match dan sebagainya. Zaman saya nggak ada, namanya rambut ya rambut aja, bahkan nyampuan aja sebulan sekali udah untung, gitu kan ya. Tapi zaman sekarang laki-laki pergi ke salon, ngelihat apa yang lagi ngetren di Korea, mereka tiru pada zaman sekarang. Jadi yang zaman sekarang lagi ngetren seperti apa? Yang rambut kayak helm itu loh, tahu nggak maksudnya? Jadi kira-kira bisa dilepas kalau lagi main motor, gitu kan ya. Jadi memang dunia zaman sekarang dikuasai oleh perempuan. Siapa yang menguasai perempuan, dia menguasai dunia. Maka saya merancang kampanye bagaimana kemudian saya menyentuh perempuan, menyentuh anak muda dan yang terkoneksi. Muncul Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab. Naik followersnya dari 0 sampai dengan sekarang 1,1 juta dan mewarnai dunia sampai dengan sekarang termasuk semalam. Dari pagi sampai malam gitu kan ya. Kenyang makan bulian gitu kan ya. Tapi ya inilah memang terjadi. Lah kenapa dunia zaman sekarang berbeda. Dunia zaman sekarang dikuasai oleh sosial media dan siapa yang menguasai perempuan dia yang menang. Tapi mereka nggak perhitungan. Jadi teman-teman sekalian, dunia itu nggak se-flat yang kita duga. Kenapa teman dari pagi sampai sedikit agak sedikit melenceng ya nggak apa-apa ya. Kenapa dari pagi sampai sore bisa kemudian orang-orang bully value show jadi trending topik? Itu ada sebabnya. Dunia nggak se-flat yang kita duga. Banyak orang mengatakan Ustadz, berarti Ustadz harus mengintrospeksi diri sendiri. Jangan sampai buat Twitter, buat tweet yang kemudian kontroversial. Enggak, bukan hanya itu masalahnya. Kalau teman-teman tahu tweet saya selalu kontroversi. Dan beberapa seri selfie yang lain lebih jelek daripada selfie yang kemarin yang saya bahas. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah mulai bahas selfie dan memang lagi dipersiapkan buku tentang selfie-nya dan itu lebih parah daripada saya bahas tentang sekarang. Tapi kenapa sekarang baru naik? Karena teman-teman sekalian, dunia nggak se-flat yang kita duga. Khususnya di sosial media itu ada yang mengendalikan. Paham ya? Saya pikir itu akun-akun yang seperti itu ada sekitar 200.000 sampai 250.000. Baru mereka bisa bikin trending topik seperti itu. Dan kemunculan pemimpin-pemimpin yang sekarang, polesan-polesan citra sekarang, ini semua adalah kerjaan mereka. Dan orang yang di belakangnya juga kita sudah tahu sama-sama. Tapi ya memang inilah dunia. Jadi jangan percaya apapun yang terjadi di sosial media. Itu semua adalah kemudian ya citra, pemolesan dan sebagainya. Sudah terbukti salah, masih tetap nggak mau minta maaf. Kenapa? Karena memang itu digunakan. Bisa dipahami ya. Jadi hati-hati bahwa fakta itu tidak selalu kemudian dapat dari orang. Hati-hati betul. Nah tapi inilah yang bisa kita lihat, orang non-muslim
Ya, orang non muslim, orang yang nggak senang sama Islam, mereka serius dakwah, keluarin duit banyak, ngumpulin orang banyak, robot-robot banyak untuk menghancurkan opini-opini Islam. Kadang-kadang kita mikir adalah kita sendiri yang muslim kadang-kadang masih gontong-gontokan, nggak ukhuwah satu sama lain. Padahal yang kita hadapi ini benar-benar bahaya. 12 tahun saya masuk di dalam Islam, teman-teman sekalian. Saya kasih tahu, ini adalah hal yang paling buruk yang pernah saya lihat. Kepemimpinan terburuk, gitu kan ya, opini terburuk dan ancaman Islam terburuk selama 12 tahun saya masuk Islam. Tapi kita nggak merasa aneh dan kita nggak merasa sulit. Lah kenapa? Dalam buku yang saya tulis sudah saya sampaikan bahwa ketika kita melihat Rasul datang ketika ke Mekah itu terjadi polarisasi antara orang baik dan orang buruk. Dia coba lihat zaman sekarang, semua tanda-tanda kebangkitan Islam sudah jelas sekali, Lah kenapa sudah jelas? Teman-teman sekalian coba lihat sekarang, banyak nggak orang-orang yang tobat? Banyak nggak zaman sekarang? Selain tahun 2015, saya menemukan kepemimpinan terburuk dan ancaman terbesar terhadap Islam yang terburuk, saya juga menemukan harapan yang besar sekali terhadap Islam. Nah kenapa? Nggak pernah ada zaman sebelum sosial media, seluruh orang-orang muda ini ramai-ramai mau mempelajari Islam dan serius komitmennya pada Islam. Eksekutif kantoran, mereka mempelajari Islam, bentuk gerakan-gerakan yang berafiliasi pada Islam, pejuang subuh, gitu kan ya, sedekah harian, sedekah bulanan, sedekah tahunan, sedekah brutal dan sebagainya, sholat subuh diperjuangkan, sholat tahajud diperjuangkan, akun-akun cinta banyaknya minta ampun, gitu kan ya, ada kemudian segala macam, nggak pernah ada sebelum zaman sekarang. Nggak hanya itu, artis-artis taubat, betul begitu? Yang awalnya nggak ngerti Islam, kemudian belajar pada Islam, membela Islam dan sebagainya. Saya nggak pernah ketemu yang kayak begitu. Saya sudah nggak terhitung berapa kali mendatangi majelis taklim mbak-mbak yang artis-artis itu, yang udah mereka sudah bikin majelis taklim mereka sendiri. Kerinduan orang terhadap Islam ini sekarang saatnya. Orang sudah jumud melihat hedonisme ini sudah jumud sekali. Maka orang-orang yang bertambah banyak yang mendukung Islam dibarengi dengan polarisasi orang-orang yang benar-benar membenci Islam. Zaman sekarang nggak ada yang lebih pandai pada zaman sekarang. Lah kenapa? Ngulang kayak zaman kemarin betul. Ketika kita berbicara tentang masalah hukum, setahu saya di dalam sejarah ini cuma ada satu orang berani nantang Allah. Namanya Fir'aun. Gitu kan ya? Dia berkata, Anna rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Mana? Haman, buatin sebuah gedung yang tinggi. Aku pengen lihat Tuhannya Musa ini siapa. Namanya Fir'aun. Dia mengatakan, Anna rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalian memang punya Tuhan, tapi aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau Tuhan kalian bisa matiin, aku juga bisa matiin. Kalau Tuhan kalian bisa hidupin, aku juga bisa hidupin. Betul begitu? Tapi zaman sekarang ada saingannya Fir'aun. Fir'aun sudah gagal opininya. Kenapa? Sekarang sudah ada saingannya. Kenapa? Baru zaman ini ada orang yang bilang bahwa betul kita ini adalah orang beragama, tapi di atas hukum agama ada hukum konstitusi. Betul begitu? Dan dibela. Zaman sekarang orang-orang gila bermunculan. Orang-orang baik tambah banyak, orang-orang jelek juga tambah banyak. Zaman dulu nggak ada pembahasan tentang yang namanya menikah. Zaman dulu orang-orang cowoknya, bapaknya nggak bisa sholat atau nggak pernah sholat, ibunya nggak bisa baca Quran, itu pun kalau mau nikahin anaknya pasti nikahin anaknya sama yang seagama atau nggak seagama? Seagama. Ibu nggak mau kamu kawin sama dia ya, sampai mati pun ibu nggak rela. Lah kenapa? Orang Sunda kalau nggak Muslim bukan orang Sunda, gitu kan ya? Pokoknya kamu nggak boleh nikah sama dia. Kalau dia mau Islam dulu. Walaupun ibunya sendiri nggak sholat, nggak kerudungan, bapaknya sendiri nggak bisa baca Quran, nggak sholat. Tapi kalau udah urusan nikah, anaknya harus nikah sama orang beragama Islam. Kalau orang zaman dulu punya panduan, nikah itu satu agama, beda jenis kelamin, paham? Tapi zaman sekarang tuh orang stres loh. Kenapa? Dibuat nikah versi baru. Apa versi barunya? Satu jenis kelamin, beda agama. Paham teman-teman sekalian? Yang memperjuangkan orang muslim. Bisa dipahami teman sekalian. Kemarin ketika Ibu Tri Risma itu kemudian nutup Doli, gitu kan ya, di Surabaya. Ngomong-ngomong, ada nggak ulama yang bela Doli? Ada nggak ulama yang bela Doli? Dimasukin di website salah sebuah organisasi terbesar di Indonesia bahwa pelacuran yang terkondisi, pelacuran terlokalisasi itu adalah hal yang halal. Lah kenapa? Dalilnya akhafu ad-dararain. Andaikan prostitusi itu seperti sebuah sampah, mendingan sampah ada tong sampah atau sampah ada nggak ada tong sampah. Kalau nggak ada tong sampah, kelecehan di mana-mana. Tapi kalau ada tong sampah terkumpul jadi satu, masuk akal? Masuk. Akalnya orang stres. Paham belum sekalian? Nggak beda dari cara mikir orang kafir. Orang kafir kan mikirnya begitu juga kan ya? Kita tuh lihat pelacuran kayak tong sampah kata dia. Kalau kita bisa kumpulin, masuk jadi satu, yang lain bersih. Kita bisa dapat duit lagi dari sana. Gitu kan ya? Tapi kalau cara mikir muslim begitu, aneh luar biasa. Akhafu ad-dararain. Pakai dalil yang benar di tempat yang salah, dipaksain pula. Namanya pemerkosaan terhadap dalil. Paham teman-teman sekalian?
Tapi zaman sekarang ada orang yang aneh-aneh ini ngumpul semua. Nggak pernah ada cerita orang boleh pelacuran, sekarang boleh. Nggak pernah ada cerita orang boleh perkawinan beda agama dan satu jenis, sekarang boleh. Zaman dulu nggak ada perdebatan ulama tentang boleh nggak orang non muslim memimpin orang muslim. Zaman sekarang ulama berdebat tentang boleh nggak orang non-muslim memimpin orang muslim. Serius, saya ada di kemudian komunitas ustadz-ustadz dan mereka di situ berdebat. Udahlah Ustadz Felix, nggak perlu terlalu repot. Lah kenapa? Ustadz Felix ini ibarat cuma punya kompas, tahu arah yang benar tapi tidak punya peta, sehingga main nabrak-nabrak aja. Saya bilang, wah ini contohnya ini. Ulama udah zaman sekarang ngomongnya begitu. Lah kenapa? Udah Ustadz doain aja supaya dia masuk Islam. Ustadz dakwain aja. Lagi pula lebih mending orang kafir tapi amanah daripada orang muslim tapi korupsi. Stres mikirnya. Paham teman-teman sekalian? Kita sudah nggak tahu hidup di zaman apa ini. Gitu. Zaman lu nggak ada yang mikir begitu. Sekarang saya tanya, mendingan zina sekali atau zina 2 kali? Hah? Mendingan berzina sama orang lain atau berzina sama ibu sendiri? Mendingannya mana kira-kira? Lah kalau dalil akhwat doror ini dipakai sekendak enaknya saja, ya nggak akan dapat. Bisa dipahami maksud saya? Kalau mendingan jadi dalil, Allah nggak perlu nurunin Al-Quran. Ya kan ya, tinggal pakai mendingan aja. Mendingan bunuh orang 2 atau bunuh orang 5? Yang mendingan 2 dong. Mendingan sholat 2 kali sehari atau nggak sholat sama sekali? Yang mendingan gue dong sholat 2 kali sehari. Lu nggak boleh menjudge gue dong. Nah ini masalah zaman sekarang. Sekarang teman-teman berada di ujung zaman. Saya sering ditanya kapan sih hari kiamat? Ya, saya nggak tahu hari kiamat kapan. Tapi yang jelas yang namanya tegaknya khilafah ini semakin dekat dan semakin dekat. Memang ini sudah zamannya. 2002 saya masuk Islam, nggak ada yang dengar tentang khilafah. Saya ngisi 2 minggu kemudian setelah saya masuk Islam, saya ngisi satu masjid, masjidnya bilang, Feliciao, nanti kalau di sini jangan ngomong tentang syariat ya. Loh kalau saya ngomong tentang syariat terus ngomong apa? Ya pokoknya jangan ngomong tentang syariat, apalagi tentang khilafah. Loh sholat syariat, puasa syariat, semua itu syariat. Pokoknya jangan ngomong di sini karena masyarakat belum siap. Ya saya tahu, dunia memang berubah. 2002 orang nggak ada yang dengar tentang syariat, ngomong-ngomong khilafah. Apa tuh khilafah? Yang itu ya, perbedaan di dalam Islam, yaitu khilafiyah tahu. Orang nggak tahu tentang khilafah sama sekali. Apa beda antara khilafah, ikhtilaf, khalifah? Orang nggak tahu sama sekali. Zaman sekarang semua orang tahu tentang khilafah. Memang ini sudah zamannya. Zaman Allah pergilirkan dan memang ini sedang zaman tentang bangkitnya khilafah. Dan semakin dekat, semakin dekat dan semakin dekat. Orang semakin tahu perlunya khilafah ini seperti apa. Walaupun masih banyak orang yang kemudian nggak paham dan banyak orang yang kemudian justru kemudian ngebully, membuat buku tandingan, membuat diskusi tandingan. Saya kasih tahu, jangan pedulikan. Kambing itu kalau sudah disembelih pas mau mati itu memang panik. Paham ya maksud saya? Jadi gerakan-gerakan mereka cuma mempercepat matinya saja. Dan memang ini sudah nggak bisa dibendung lagi. Khilafahnya akan tegak insya Allah. Nah maka sebelum kita bahas tentang itu semua, saya sedikit membahas sedikit tentang masa-masa lalu dulu biar teman-teman paham tentang bagaimana sih kemudian pembahasan tentang khilafah ini, dari mana munculnya dan sebagainya. Pertama teman-teman sekalian, saya pengen cerita sedikit tentang dunia. Siapa yang jurusan geografi? Anak IPS, anak IPS? Anak IPS? Pernah lihat peta dunia? Ya, ngomong-ngomong, kalau orang lihat tentang peta dunia, orang selalu bertanya-tanya begini, sederhana pertanyaannya. Kalau segala sesuatu punya pusat, harusnya dunia juga punya pusat. Pusatnya dunia di mana? Mekah, kata kita begitu. Tapi kalau kata orang zaman dulu, emang Mekah pusat dunia? Enggak. Pusatnya dunia menurut orang zaman dulu adalah dunia itu kayak begini, karena Indonesia belum ditemukan, Amerika belum ditemukan. Berarti dunia yang kita omongkan adalah ini, namanya dunia. Maka pusat dunia pada orang zaman dulu, mereka berkata itu kemungkinan besar yang paling dekat adalah letaknya di Timur Tengah. Kenapa letaknya di Timur Tengah? Karena memang dari dulu sampai sekarang Timur Tengah selalu jadi pusat segala macam. Contoh misalnya, kalau kita bahas tentang Indonesia, kalau berita-berita terjadi di Jakarta, masuk berita atau enggak? Masuk berita nasional, betul begitu? Kalau sesuatu terjadi di Jakarta, pasti jadi heboh, betul kan ya? Sama kayak dunia pada zaman dulu, kalau misalnya ada yang namanya tengahnya, pasti terletak di wilayah Timur Tengah. Kenapa bisa begitu? Nih, salah satu contoh. Pernah dengar yang namanya continental drift? Pergeseran lempeng benua? Bahwa setiap benua menjauh satu sama lain, gitu kan ya? Dan setelah diukur, menjauhnya itu sekitar 17 cm per tahun. Dikit ya? Ya dikit, dibandingkan keliling dunia 40.000 km lebih. Tapi 17 cm per tahun kalau berlangsung beribu-ribu tahun lumayan juga. Maka seluruh kemudian ulama-ulama geografi mengatakan bahwa setiap lempeng benua ini mulai bergeser satu sama lain, termasuk Indonesia. Maka kalau misalnya kita tarik kepada awal waktu, harusnya semuanya berkumpul jadi satu, betul nggak? Mereka sebut orang-orang geografi namanya benua Pangea.
Benua Pangaea ini adalah satu benua, yang lainnya laut semua. Nah, benua Pangaea ini suatu saat karena kemudian terjadi lempeng benua, pecah menjadilah benua-benua seperti sekarang. Dan setelah dihitung, pergeseran yang paling sedikit itu terletak di wilayah Timur Tengah. Ini adalah lempeng yang paling sedikit bergerak. Berarti ibarat begini deh, kalau ada kue, dar pecah. Yang paling jauh yang mana? Yang ujung. Yang paling dekat? Yang tengah. Makanya yang paling sedikit bergerak, maka secara geografi ini bisa digolongkan menjadi pusat daripada dunia. Bukti yang kedua, bicara tentang sejarah dan bicara tentang peradaban. Pernah dengar namanya peradaban Mesopotamia? Meso artinya tengah, Potamik artinya sungai. Mesopotamia artinya sungai terletak di tengah-tengah atau daratan yang terletak-letak di tengah-tengah sungai. Sama aja, yang penting tengah. Yang jelas Mesopotamia terletak di daerah Timur Tengah, Irak yang sekarang. Maka disitulah kemudian lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Mesopotamia, berdakwah di sana, nggak ada yang menerima. Kemudian bapaknya ngusir dia. Kata bapaknya di dalam Al-Quran, kalau kamu tidak pergi dari wajahku, la arjumannaka, aku akan merajammu wahai Ibrahim. Gitu kan ya. Maka dia pergi dari kota dia, sampailah dia ke daerah Syam, berdakwah di daerah Syam. Akhirnya dia mempunyai istri dan mempunyai anak di daerah Syam, namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian bersama Nabi Ibrahim hijrah ke daerah Makkah. Lalu kemudian dia membangun peradaban di sana, membangun Ka'bah di sana, berdakwah di sana, kemudian balik lagi ke daerah Syam dan Nabi Ibrahim dimakamkan di kota Hebron atau zaman sekarang disebut dengan bahasa Arabnya Khalil, daerah Khalil, Khalilullah. Abraham atau Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih daripada Allah. Maka ketika dimakamkan di sana, berhentilah kemudian kehidupan Nabi Ibrahim, tapi tidak dengan nabi-nabi yang lain. Seluruh nabi-nabi yang kita kenal, semuanya lahir, beraktivitas dan meninggal di daerah Timur Tengah. Betul atau betul? Kalau nggak percaya, ada nggak nabi yang nggak dilahirkan dari Timur Tengah? Semuanya lahir di Timur Tengah. Ibrahim Timur Tengah. Siapa lagi? Ismail Timur Tengah. Ishak, Yakub, Musa, Sulaiman, Daud, Isa, termasuk Nabi kita Muhammad, semuanya lahir, beraktivitas dan meninggal di daerah Timur Tengah. Berarti kalau seandainya Timur Tengah ini benar adalah pusat dunia, berarti dia adalah tempat yang paling banyak dipakai untuk syuting peradaban-peradaban dunia. Betul begitu? Oke, kalau gitu kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Nih, peradaban pertama, namanya Imperium Persia. Imperium apa namanya? Persia. Imperium Persia ini termasuk imperium tertua dan pernah menguasai dunia termasuk Timur Tengah dengan kekuasaan yang terbentang dari timur sampai ke barat 7,4 juta kilometer persegi. Berapa luasnya? 7,4 juta kilometer persegi. Itu luas atau enggak? Oke, luasnya kayak apa? Indonesia luas nggak Sabang sampai Merauke? Siapa pernah naik pesawat dari Aceh sampai ke Papua? Pernah? Jakarta sampai Papua belum? Berapa jam kira-kira Jakarta sampai Papua? 5 jam. Aceh ke Jakarta 3 jam. Berarti Aceh sampai ke Papua kalau naik pesawat 6 sampai 7 jam. Luasnya luar biasa. Indonesia doang, itu pun luasnya cuma 2 juta kilometer persegi kurang. Lah ini luasnya Persia berapa banyak nih? 7,4 juta kilometer persegi. Sebuah imperium raksasa yang pernah menguasai dari Khurasan sampai dengan Mesir. Dikuasai oleh satu orang namanya bergelar Kisra. Berkuasa selama hampir 1200 tahun. Dia mengumpulkan pasukan terhebat, dia mengumpulkan peradaban terhebat, dan peradabannya masih bisa kita lihat sampai dengan sekarang. Ini salah satu gerbang kota Ctesiphon, gerbang ibu kotanya Persia. Dan waktu itu pada tahun 600-an mereka bisa buat suatu gerbang yang kalau ada manusia berdiri di bawahnya, gerbangnya itu puluhan meter di atas kepala. Unpad sudah pernah punya gerbang kayak begini? Belum. Nah, mereka buat pada tahun berapa? 600 teman-teman sekalian. Berarti kira-kira peradaban Persia ini keren atau keren? Keren. Peradaban Persia luar biasa. Terlepas apapun yang mereka sembah, dewa matahari kek, dewa api kek, dewa apapun kek, tapi itu tidak melepaskan bahwa ternyata mereka pernah punya peradaban yang sampai sekarang dikenal oleh orang. Namanya peradaban Persia. Imperiumnya namanya Imperium Persia. Filmnya banyak, Prince of Persia dan sebagainya, menggambarkan kekuasaan Persia. Ini episode yang pertama. Ada episode yang kedua, namanya Imperium Romawi. Namanya apa? Romawi. Imperium Romawi itu bertahan lebih lama, 1400-an tahun, berkuasa di sebelah barat dan menguasai seluruh wilayah-wilayah Eropa yang kita kenal sekarang. Bahkan lautan Mediterania jadi kolam pribadinya mereka.
Orang Romawi menguasai segala-galanya dan dia sempat menggantikan kekuasaan Persia dan luasnya 5 juta kilometer persegi dengan hal-hal yang juga sampai sekarang masih mereka banggakan. Banyak sekali kemudian bangunan-bangunan yang kita tidak bisa tiru sampai dengan sekarang, menggambarkan kehebatan mereka, dan hegemoni Kristen Katolik sampai sekarang masih ada di sana. Berarti ada 2 episode. Episode pertama, episode apa tadi? Yang kedua apa tadi? Romawi. Dulu dunia nggak ribet, cuma ada 2, Persia, Romawi, selesai. Persia di sebelah timur, Romawi sebelah barat, selesai, itu aja. Nggak kayak kita zaman sekarang, belajar SMP RPUL, ngafalin nama-nama negara. Ada berapa agama harus dihafalin di situ? 170-an something, yang kita pun nggak tahu nanti setelah lulus itu negara itu apa dan kepentingannya apa. Tapi tidak dengan kemudian Persia dan Romawi. Zaman dulu timur Persia, barat Romawi. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, selain daripada 2 peradaban tadi, ada peradaban yang ketiga, episode yang ketiga yang nggak banyak orang tahu. Kalau Persia, Romawi, kita belajar di sekolah. Kita belajar di sejarah, kita tonton di film Gladiator gitu kan ya, Julius Caesar gitu kan ya, kita sudah paham semuanya. Tapi ada peradaban yang ketiga yang nggak banyak orang tahu, tapi peradaban ini luar biasa. Walaupun tidak sampai masuk film seperti 300, tapi peradaban ini luar biasa. Apa peradabannya? Kalau Islam nggak akan kita bahas, betul. Peradaban yang ketiga adalah Islam. Peradaban Islam dimulai pada tahun 622 Masehi. Pada tahun 620 Masehi, teman-teman sekalian, terjadi suatu peristiwa yang sangat penting. Saking pentingnya peristiwa ini, bahkan Umar bin Khattab menjadikan tahun 622 ini sebagai awal penanggalan di dalam Islam, yang kita kenal dengan nama penanggalan Hijriyah, yang itu memperingati peristiwa hijrah. Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian di Madinah inilah beliau mendirikan sesuatu yang oleh para ulama-ulama sejarah disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah. Kalau bahasa Indonesianya, negara Islamnya Nabi. NII dong Ustaz, bukan NIN, paham? Negara Islamnya Nabi. Lah kalau itu apa bedanya dengan ISIS? Nanti kita bahas ya Pak. Yang jelas Rasul mendirikan negara Islam di situ. Loh Ustaz, itu bendera ISIS? Salah. Itu benderanya Rasul, paham ya? Jadi bendera Rasul, bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka ketika Rasul mendirikan negara yang berlandaskan syariat Allah di Madinah, maka pada saat itu beliau berhadapan dengan sebuah imperium besar yang sudah berusia 1173 tahun. Imperium apa namanya? Persia. Sebelah barat beliau ada lagi yang lebih yang sama besarnya, namanya Imperium Romawi yang sudah berusia 650 tahun. Coba bayangin, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, belum ngapa-ngapain, ibarat bayi baru lahir, belum apa-apa. Sebelah kanan raksasa, sebelah kiri raksasa. Rasul kejepit di tengah-tengah, teman-teman sekalian. Sebelah kanan Persia ribuan tahun, sebelah kiri Romawi ratusan tahun, dengan peradaban yang sudah sangat keren seperti yang kita ceritakan tadi. Tapi apakah Rasul kemudian diam saja? Tidak. Coba lihat nih, sebelah kanan keren, sebelah kiri keren. Arab tempat apa nih? Arab tempat apa nih, tahu? Tempat jin buang anak. Paham? Nggak ada yang bisa dibanggakan di sana. Paling cuma syair doang. Naik onta, makan korma. Rumah kemudian jelek sekali, luar biasa. Peradaban nggak ada. Perang itu terus-terusan. Bahkan antara saudara perang terus. Jadi kalau orang Arab itu punya sport. Kalau orang Indonesia sportnya kan main catur gitu kan ya. Tapi kalau orang Arab sportnya ngapain? Nyerang kampung orang. Paham gitu saya? Jadi kita ini lagi bosan. Kita ngapain? Nyerang kampung sebelah aja. Oh iya. Mereka menyebutnya Goswah. Katanya mereka menyebutnya Goswah. Goswah ini ada aturan dan etika di kalangan orang Arab. Satu, tidak boleh bunuh orang. Boleh kemudian ngerampas orang, tapi nggak boleh bunuh orang. Kalau bunuh orang, maka yang bunuh harus kemudian dibalas juga. Kisos. Dari dulu sudah ada. Jadi sportnya nyerang kampung orang. Paham itu maksud saya? Ketika nyerang kampung orang ada yang nggak terima, jadilah kemudian perselisihan Aus dan Khazraj. Ada yang terjadi. Nah, Arab bukan tempat apa-apa, tapi Rasul membangkitkan mereka jadi bangsa yang besar dan umat yang keren. Lah kenapa bisa begitu? Jadi begini cerita teman-teman sekalian. Arab dulu bukan tempat apa-apa. Tempatnya orang-orang Persia nyari budak itu di Arab. Tempatnya orang-orang Romawi jadi budak itu juga di Arab. Arab terbagi dua, antara berpihak pada Persia dan berpihak pada Romawi. Ini Arab pada zaman dulu. Tapi ada yang juga terjadi pada tahun 622 Hijriah, selain daripada hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Apa yang terjadi? Romawi memutuskan tidak tahan lagi dengan Persia. Persia memutuskan Romawi bakal menjadi ancaman nyata di masa depan. Maka dia katakan, kita harus perang. Maka mereka berdua perang. Clash of the Giants, perang di antara dua raksasa. War of the Giants, perang di antara dua raksasa. Persia lawan Romawi. Yang di tengah-tengah adalah Islam. Ngomong-ngomong, kalau terjadi perang kayak gitu, satunya 7,4, satunya 5,0 juta kilometer persegi, kira-kira jadi headline atau enggak?
Headline, semua orang bertanya-tanya, siapa yang bakal menang? Romawi kah atau Persia? Romawi yang lebih semangat kah atau Persia yang lebih punya pengalaman? Maka semuanya membicarakan tentang Persia dan Romawi, termasuk para sahabat Rasul yang ada di Madinah. Dan mereka nanya pada Rasul, Rasul, itu kan orang-orang Persia kan didukung sama orang-orang Arab, Quraisy nih. Sementara orang-orang Romawi didukung oleh para rohaniwan, orang-orang Kristen. Kalau kita dukung siapa? Persia atau Romawi? Rasul nggak jawab, karena Rasul nggak tahu. Tapi ternyata yang jawab langsung pertanyaan para sahabat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus melukiskan seluruh kejadian ini di dalam Al-Quran, menurunkan surat Ar-Rum ayat-ayat yang awal, Gulibatir Rum fi adnal ard. Anda bertanya tentang siapa yang menang, Romawi atau Persia? Ketahuilah Romawi akan kalah oleh pasukan Persia. Gulibatir Rum fi adnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling rendah di muka bumi. Tapi Allah tidak selesai sampai di sana. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi setelah orang-orang Persia itu mengalahkan orang-orang Romawi akan mengalahkan kembali orang-orang Persia setelah bid'i sinin. Sinin artinya tahun, bid'i artinya beberapa. Tapi beda dengan beberapanya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia beberapanya nggak ada batasan, gitu kan ya? Kalau bahasa Inggris ada batasan, a few sedikit, a lot of banyak. Walaupun beberapa. Kalau Indonesia beberapa nggak ada batasan. Kayak orang Jawa kalau ditanya, gimana? Kapan mau datang ke rumah? Besok. Besok itu bisa jadi besok hari, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan. Gak ada yang tahu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bid'i ini adalah hitungan yang cuma bisa dihitung dengan 2 tangan. Berarti berapa? 0 sampai 10. Tapi mengecualikan 10, karena 10 berarti sudah jamak, sudah 2 huruf, sudah 2 angka. Tapi mengecualikan 0 sampai 2 karena belum jamak, berarti 3 sampai 9. Itu bid'i. Jadi kalau orang Arab bilang bid'i sinin, berarti 3 sampai 9 tahun. Bid'i ayam, 3 sampai 9 hari. Bisa difahami kira-kira saya? 3 sampai 9. Berarti kira-kira kata Allah begini. Sekarang ketika turun ayat ini tahun 622 Persia kalah. Tapi setelah 3 sampai 9 tahun kemudian Persia kalah, Romawi kalah. Setelah 3 sampai 9 tahun Romawi akan kembali menang. Kira-kira kalau Allah bilang begitu betul atau betul? Betul. 622, 7 tahun berselang, tahun 629 muncul seorang pahlawan hebat di tengah-tengah orang Romawi yang dielulukan oleh mereka selama ini, yang mereka tunggu selama ini, memimpin pasukan Romawi, menghancurkan seluruh pasukan Persia, menghabisi kemudian pertempuran-pertempuran, menguasai wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Persia dan merebut salib suci, salah satu yang paling mereka banggakan artefaknya. Maka dia berjalan dengan salib suci itu menuju kota Yerusalem, menyelamatkan muka orang-orang Kristen dan menyelamatkan kerajaan Romawi. Kelak dunia akan mengenalnya dengan nama The Great Heraklius yang agung. Maka Heraklius yang membawa salib ini masuk ke dalam Yerusalem, duduk di depan gereja makam kudus, menancapkan salib ini lalu berdoa di bawahnya. Setelah berdoa, dia dikabarkan mendapatkan satu surat dalam bahasa Arab yang baru dia baca pertama kali. Apa suratnya? Ternyata suratnya dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pada Kisra yang baru kalah perang dan termasuk pada Heraklius yang baru menang perang. Apa suratnya? Ini suratnya dikirimkan kepada Heraklius yang baru kalah perang. Asli dari zamannya Rasulullah SAW. Tapi bukan Rasul yang nulis, karena Rasul kita nggak bisa nulis. Yang nulis siapa? Ali bin Abu Thalib, kalau nggak Zaid bin Haritsah. Apa isinya? Nih isinya. Nusul risalatu Rasulullah ila Kisra Malikul Faris. Ini adalah nas surat daripada Rasul kepada Kisra, pemimpin Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimul Faris. Surat ini dari Muhammad kepada Kisra pemimpin Persia. Salamun alaman ittibaul huda. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Yang gak ikut petunjuk, gak selamat, mohon maaf. Wa aminu billah. Berimanlah anda pada Allah wahai Kisra. Wa rasulih, dan juga rasulnya. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Juga anda bersaksilah tiada sesembahan kecuali Allah. Dia satu-satunya, tiada yang sesekutu dengan dia. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tu'ka bidda'illah. Bahwa aku adalah Muhammad rasulnya, menyuruh engkau dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa ini ana Rasulullahi ila nasi kafah. Aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Li yunzira man kana hayyan, untuk memperingatkan pada setiap yang bernyawa. Wa yuhiqul qaul alal kafirin, dan juga membetulkan terhadap orang-orang yang kafir. Yang ini yang paling menarik. Faslim taslam. Masuk Islam, Anda selamat. Masuk Islamlah, Anda akan selamat. Lanjutannya, fa'in abaita fa'inna ismal majusi alaika. Kalau Anda menolak, Anda akan nanggung dosa orang-orang Persia. Menurut teman-teman sekalian, ini surat ajakan atau surat ancaman? Surat ajakan atau surat ancaman? Ajakan sekaligus ancaman. Ancamannya di mana? Terakhir. Oke, surat yang sama dikirimkan pada Raja Heraklius. Aslim taslam. Masuk Islamlah, Anda akan selamat. Wasalimu apa ini? Ya, ya'tiruka ajroka. Allah akan memberikanmu ajrok, akan memberikanmu pahala, memberikanmu bagianmu marotain 2 kali. Maksudnya adalah apa? Pahala dia masuk Islam karena Kristen adalah yang paling dekat dengan Islam. Yang kedua, pahala dia menyelamatkan umatnya. Tapi kalau tidak mau, sama, engkau akan menanggung dosa orang-orang Eropa. Ini surat ajakan atau surat ancaman? Paham nggak kira-kira surat ini isinya apa? Oke, kalau belum paham nih, saya bantu. Oke, kita berandai-andai. Andaikan Anda penguasa Persia. Walaupun baru kalah perang, Anda tetap punya wilayah berapa banyak tadi? 7,4 juta kilometer persegi. Anda punya tempat yang bagus, Anda punya peradaban yang maju. Tiba-tiba dikirimin sama seorang yang wilayahnya semadinah doang, lalu suruh Anda masuk Islam. Kalau enggak, Anda bakal nanggung dosanya. Kira-kira ini gimana rasanya? Atau gini deh, Anda penguasa Romawi, popularitasnya lagi 100%, lautan Mediterania punya Anda sendirian. Dapat surat dari orang yang gak ada kenal, cuma punya wilayah semadinah doang, suruh Anda nyerah. Kira-kira gimana reaksi Anda? Siapa ini Muhammad? Heraklius bertanya, siapa ini Muhammad, saya nggak kenal. Dijelaskan pejabatnya, Muhammad adalah seorang nabi yang katanya muncul di Timur Tengah. Dia berhasil menyatukan kaum Jazirah Arab. Setelah ratusan tahun berperang, membentuk mereka menjadi kekuatan tempur yang sangat hebat. Semakin penasaran Heraklius, tolong cariin orang ini siapa. Tapi saya nggak pengen dari kita, saya mau orang Arab yang langsung dibawa ke sini ngasih tahu saya tentang siapa Muhammad. Maka dicarilah orang Arab di seluruh penjuru Yerusalem. Kebetulan ada yang lagi dagang ke sana. Namanya Abu Sufyan, kenal? Pamannya Nabi. Abu Sufyan dibawa menuju Heraklius, berduduk berhadap-hadapan, lalu berbicara Abu Sufyan dengan Heraklius dengan pembicaraan yang tertulis dalam Sahih Bukhari. Jadi saya nggak ngarang ya, kalau mau tahu lengkapnya cari di Sahih Bukhari. Tapi saya nggak cerita lengkapnya, kenapa? Terlalu panjang. Saya ceritain terakhirnya aja. Setelah dia ngobrol-ngobrol, maka Heraklius berkata, wahai Abu Sufyan, kalau apa yang kamu katakan dari tadi adalah sebuah kebenaran tentang Muhammad ini, maka saya kasih tahu bahwa orang ini adalah seorang nabi. Dan kalau dia ada di depan saya, segera saya basuh kakinya. Dan saya akan masuk Islam, dan saya akan kasih tahu dia bahwa sebentar lagi kekuasaan dia akan sampai di depan kaki saya. Paham maksudnya? Akan sampai ke depan kaki saya kekuasaan dia. Maka Abu Sufyan bingung, ini orang ngapain ini? Karena dia belum masuk Islam pada waktu itu. Maka setelah selesai percakapan itu, Heraklius bilang, panggil seluruh pejabat-pejabat saya, tutup semua istana. Panggil pejabatnya, tutup istana, lalu dia bilang, wahai pejabat-pejabat, ada satu hal yang penting saya mau kasih tahu pada Anda. Gimana kalau kita masuk Islam saja? Langsung kabur semuanya tuh. Abu Sufyan bilang, mereka kabur kayak kambing yang mau dibunuh. Lalu kemudian harus katakan sebelum mereka pergi, tenang, saya cuma atas loyalitas Anda kepada saya. Akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Surat dikembalikan pada Rasul dengan baik-baik, dan salam dibalikan pada Rasul dengan baik-baik. Rasul nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah orang Persia yang dikirimin surat, baru baca paragraf pertama, langsung suratnya disobek-sobek. Lah kenapa? Karena melanggar aturan korespondensi di Persia. Paham teman-teman sekalian? Gimana aturannya? Jadi gini, kalau Anda mau ngirim surat pada raja, itu harus disebutkan dulu gelar-gelarnya, harus dipuji-puji dulu di awal-awal, baru Anda kasih tahu maksud Anda apa. Betul begitu? Lihat nggak surat-surat di zaman-zaman dahulu? Kepada Raja Anu yang kekuasaannya seluas langit dan bumi, yang bayangannya seluas manapun, yang bisa memberi makan seluruh manusia, yang ketampanannya tiada banding, gitu kan ya. Dari hambamu saya mau minta begini kan gitu kan ya. Nah sama kayak begitu. Tapi Heraklius ini ketika dapat surat, apa isi surat awalnya? Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Adimul Faris. Ini kayak surat disposisi, paham nggak? Dari Muhammad
kepada Kisra, jalankan begini kan ditanya. Langsung ngamuk, suratnya dirobek-robek. Utusannya mau diancam bunuh. Ala bin Hadrami utusannya langsung lari ke tempat Rasulullah, naik kuda, diikuti oleh pembunuh-pembunuh itu, lalu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini surat mau dirobek-robek sama Raja Persia. Rasul membalas dengan ucapan yang sangat sederhana sekali, mazqallahu fi mulkih. Maka mudah-mudahan kerajaan dia dirobek-robek oleh Allah sebagaimana dia merobek-robek surat dari saya. Kalau Rasul sudah bilang begitu, betul atau betul? Ngomong teman-teman sekalian, surat ini dikirim pada tahun 629. Belum genap 30 tahun, belum lagi 660 Masehi, belum genap 30 tahun, seluruh wilayah Persia yang menurut orang nggak mungkin terkalahkan, 7,4 juta kilometer persegi habis di tangan dua orang pemuda Islam, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngeri nggak coba? 7,4 juta kilometer persegi dirobek-robek Allah, masuk dalam wilayah Islam. Wilayah Islam bertambah 7,4 juta kilometer persegi. Di tangan Khalid bin Walid, Persia takluk, Syam takluk. Di tangan satu orang namanya Khalid bin Walid. Ketika kemudian Khalid bin Walid selesai menaklukkan, beliau wafat. Penaklukannya dibawa oleh Muhammad Al-Fatih sampai 1453, menaklukkan kota Konstantinopel. Romawi tamat 800 tahun kemudian. Maka wilayah Islam yang kita bicarakan dulu adalah seperti ini. Lebih daripada 20 juta kilometer persegi, semuanya dalam kepemimpinan yang satu, dengan bendera yang satu, dengan satu pemimpin namanya khalifah, dengan satu wilayah namanya khilafah. Pada saat itu teman-teman sekalian, wilayahnya luas luar biasa, bertahan hampir 1300 tahun, dan pada waktu itu Islam benar-benar nyata menjadi kekuatan di dunia. Nah, kenapa? Pada saat itu teman-teman sekalian, ketika orang berbicara tentang Islam, orang berbicara tentang kehebatan. Ustaz, ini petanya dapat dari mana? Oke, gini deh ceritanya. Kan sekarang kan kita nggak mengenal peta kayak begini kan ya? Petanya saya sederhana. Nih, teman-teman sekalian, yang jago sejarah, Indonesia merdeka tahun berapa? Malaysia 1948, Singapura 1957, Mesir 1922, Arab Saudi 1920 something, Turki 1924, ya itu paling tahu aja saya kira. Sama 19 something. Ngomong-ngomong, sebelum 19 something itu negeri-negeri Islam di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang belajar sejarah nggak? Sebelum itu ada perang dunia kedua. Sebelum perang dunia kedua, perang dunia pertama. Sebelum perang dunia pertama, pernah baca dinasti Ottoman yang berkoalisi sama Jerman, ngelawan sekutu Inggris, Prancis dan sebagainya. Itulah khilafah Islam. Wilayahnya dari ujung sampai ke ujung. Dulu khilafah Utsmaniyah atau khilafah Ottoman itu salah satu sultannya namanya Sulaiman Al-Qanuni yang sekarang lagi ramai. Sulaiman Al-Qanuni itu pada tahun 1564 pernah ngirim utusan ke Aceh untuk memenuhi kapal-kapal perang yang diminta oleh Aceh. Maka Aceh sangat dekat sekali dengan Utsmani. Makanya orang-orang Aceh selalu ada yang namanya Pasa Bey. Itu apa artinya Pasa atau artinya Pasa? Jenderal. Pasa itu artinya jenderal. Cuma Pasa yang sekarang nggak jelas, dan Pasa yang dulu jelas. Nah, kalau itu kita lihat ini wilayah Islam luar biasa besarnya, dipimpin oleh yang satu. Dan ketika zaman itu orang bicara Islam, orang bicara kehebatan. Orang bicara Islam, orang bicara kekerenan. Apa yang orang dengar? Orang bicara Islam, orang yang ingat yang namanya Ibnu Al-Haisami. Siapa orang ini? Seorang sarjana teknik sipil. Kerjaannya buat bendungan, kerjaannya buat jembatan. Suatu hari dia diundang sama gubernur Mesir, pergi ke Mesir buat bendungan Sungai Nil. Sampai ke sana dia bilang, Pak, mohon maaf, itu orang zaman dulu bisa buat piramid, itu aja nggak bisa bendung Sungai Nil. Sungai Nil luasnya luar biasa. Sekarang kita buat piramid aja susah, apalagi bendung Sungai Nil, nggak bisa. Maka setelah didengar begitu, dia dipenjara, gubernurnya ngamuk, 10 tahun dia dipenjara. 10 tahun dia dipenjara, malah nulis kitab tentang mata. Dalam bukunya berjudul Al-Manazir, penglihatan. Maka dia menulis tentang kitab tentang mata, bagaimana kontraksi otot, bagaimana saraf-saraf mata, bagaimana bedah katarak, dan dia menciptakan alat bantu penglihatan yang dikenal dengan nama kacamata. Dan dia menciptakan kamera pertama kali. Namanya siapa? Ibnu Al-Haisami. Berarti yang sering pakai kamera, yang pakai kacamata, ucapkan lu terima kasih pada Ibnu Al-Haisami. Dan dia adalah seorang Muslim, bukan orang lain yang buat, tapi seorang Muslim. Dunia mengenal Abu Qasim Al-Zahrawi, seorang dokter kenamaan, ahli bedah. Pertama kali di dunia yang bedah adalah dia. Maka dia dijuluki sebagai bapak bedah.
Kitab-kitabnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan diperkenalkan 73 alat-alat bedah yang dia perkenalkan dalam kitabnya yang sampai sekarang masih dipakai. Dan dia memperkenalkan teori pertama pengangkatan janin yang kita kenal dengan nama operasi sesar. Dari zaman dulu orang keren-keren ya, orang muslim ya. Apalagi yang kita kenal banyak. Kota-kota terbesar adalah kota Islam. Kairo, kota terbesar pada zamannya. Istanbul, kota dengan populasi terbanyak pada zamannya. Cordoba yang pada tahun 1000 sudah punya gorong-gorong. Jakarta baru punya gorong-gorong tahun 2011, masih banjir pula kita lihat. Nah, kalau kita lihat lagi apa yang mulai terjadi? Orang-orang zaman dulu ketika melihat Islam itu mercusuar dunia. Islam itu adalah segala-galanya. Orang mau sekolahin, sekolahnya ke Islam. Belajar rumah sakit, mustasfa, orang Prancis datang ke Islam, baru bentuk hospital. Orang buat apapun, awalnya di dunia Islam dulu. Bahasa Arab, bahasa internasional. Itu zaman dulu. Islam, orang-orang muslim memberikan nama bintang-bintang di langit dengan bahasa Arab. Memberikan nama binatang-binatang melata di daratan dengan bahasa Arab. Tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, orang bicara Islam yang orang ingat apa? Teroris, betul begitu? Islam, teroris. Jenggotan, teroris. Jadi kalau George Bush mau dibilang teroris harus pakai jenggot dulu kan gitu kan ya? Karena kalau nggak pakai jenggot nggak real jadi teroris gitu kan ya. Untung saya nggak punya jenggot gitu kan ya, jadi saya bukan teroris. Nah, kenapa? Nggak mau numbuh Bapak Ibu sekalian. Jadi wajah saya ketika pergi ke luar negeri ini teroris bukan, ini boy band gitu kan. Bicara tentang Islam, bicara tentang teroris. Lihat film-film Hollywood, pemeran terorisnya orang mana? Arab. Pernah nggak lihat pemeran teroris selain orang Arab? Nggak ada. Kalau teroris pasti orang Arab, nggak mungkin orang Cina. Pernah nggak lihat teroris pemerannya orang Cina? Nggak ada. Nah kenapa? Unyu-unyu, ini teroris atau boyband gitu kan? Nggak ada. Orang nggak percaya kalau orang Cina teroris itu tadi. Ini boyband kan? Tapi kalau ada orang Arab teroris. Apalagi orang bilang Islam, orang ingat kejatuhan di mana-mana, keterpurukan di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Minta negara kacau balau. Kalau seandainya penemu negara ini masih hidup, dia sudah akan bilang, sorry, wajah saya agar jangan ditampilin lagi di duit 100 ribuan. Lah kenapa? Malu saya. Nah kenapa malu? Segala macam dikorupsi. Orang sudah bingung mulai dari mana memberantas korupsi. Betul begitu? Dibentuklah KPK, KPK-nya kasus. Dibentuklah kemudian pansus pengawas KPK, pansusnya ikut kasus juga. Ternyata disuruh kemudian jaksa suruh benerin KPK, ternyata jaksanya juga kasus. Suruh hakim, hakimnya juga kasus. Suruh polisi, polisinya juga kasus juga. Suruh menteri, menterinya juga kasus juga. Presidennya, bukan saya bilang, Anda bilang hati-hati loh kalau saya nggak tahu jawab ya, Anda menyaksikan ya. Oke, semuanya kasus semua, nggak ada yang benar teman-teman sekalian. Apalagi orang-orang banyak stres, betul gitu? Bentar lagi nih, bulan Mei, bulan Juni, orang-orang banyak stres. Stresnya apa? Nih, lihat nih, yang lulus stres, yang nggak lulus stres. Yang nggak lulus bakar sekolah, gebukin guru-gurunya, gitu kan ya? Yang lulus, oh ini kayak pengalaman gitu tahun-tahun. Yang lulus gimana? Yang lulus gak ada bedanya nih yang lulus nih. Jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, gitu kan ya? Coret-coret, petantang-petenteng, seolah-olah gak akan mati selama-lamanya, gitu kan ya? Banyak berani, sedikit diem, gitu kan ya? Dan itu jadi coba lihat nih, coba lihat. Ini agamanya apa nih? Islam. Lihat nih, fashion terbaru. Oke. Nah, ini fashion terbaru. Cewek-cewek sudah gak ada harganya lagi, dipegang, dicuil, gitu kan ya? Dielus, feel free aja, bebas aja. Memang dunia sudah nggak ada lagi rasa malu, kan ya? Zaman saya ngomong-ngomong tentang rasa malu nih, parahnya luar biasa. Nih lihat nih, ngerokok, minum minuman keras, nggak cukup ganggu orang, nggak cukup merusak diri sendiri, motor orang dibakar. Coba lihat nih. Nah, ya kan? Wajar nggak kalau orang-orang muslim takut melihat kita? Wajar nggak kira-kira? Wajar. Yang mereka lihat kayak begini. Mereka nggak ingat lagi Ibnu Al-Haisami, mereka nggak ingat Abu Qasim Al-Zarawi, nggak tahu lagi Muhammad apalagi. Yang mereka lihat kayak begini. Inilah muslim. Maka mereka takut ketika melihat Islam. Betul kan ya? Felix Xiao, SMP kelas 3. Tahu siapa Muhammad? Nggak ada yang ngasih tahu saya. Tahu siapa Abu Qasim Al-Zarawi? Nggak ada yang ngasih tahu saya. Tahu siapa Ibnu Al-Haisami? Nggak ada yang ngasih tahu saya. Yang saya lihat apa? Pulang dari SMP kelas 3, dikeroyok 7 orang, nggak bisa balas sama saya karena dikeroyok 7 orang. Terus saya tanya, kenapa saya dikeroyok? Salah saya apa? Jawabannya sederhana, karena matamu sipit. Aduh, luar biasa. Pertanyaan kemudian, why? Kok bisa begitu sih? Sebuah agama yang paling hebat, agama yang paling bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam, yang dulunya hebat tapi jadi kayak begini. Harusnya kita berpikir, kok bisa sih
kita ini Islam yang kata agamanya paling hebat, tapi ternyata terpuruk sampai sekarang. Kalau Anda punya pertanyaan itu, Anda bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti saya. Dan saya bertanya begini, semenjak saya masuk Islam dari tahun 2002 sampai sekarang. Tapi untungnya saya sudah jawab pada tahun 2010. 8 tahun saya cari jawaban, dalam pikiran saya, pasti ada yang salah. Benar gak? Pasti ada yang salah. Dulu hebat, sekarang hancur. Dulu mercusuar dunia, sekarang tong sampahnya dunia. Anda mau cari apa yang paling jelek, ada di dunia Islam. Gitu kan ya? Pasti ada yang salah, pasti ada yang beda. Betul gitu? Contoh, kita lihat bedanya apa. Nih, pasti kalau dulu hebat, sekarang gak hebat, padahal sama-sama Islam. Berarti pasti dulu ada yang mereka punya, yang kita gak punya. Betul kan ya? Nih, coba kita lihat apa yang beda. Qurannya beda gak? Sama? Sama atau beda? Ayat Quran zaman sekarang berapa? Katanya sama, ayo dong. Berapa ayat Quran zaman sekarang? 6.236 ayat. Zaman dulu 10.000. Enggak, 6.236 ayat. Sama. Hadis zaman dulu sama hadis zaman sekarang. Sama enggak? Ngomong-ngomong, lebih mudah ngumpulin hadis zaman dulu atau ngumpulin hadis zaman sekarang? Zaman dulu Imam Bukhari mau buat Sahih Bukhari, kitab yang setebal itu, gitu kan ya, dia harus keliling sepertiga dunia. 18 tahun keliling dunia, ngumpulin hadis, ngafalin, dapat kira-kira 740.000 hadis. Yang dia hafal di luar kepala, dia hafal sanadnya, dibolak-balik pun dia tetap hafal. Nggak usah tanya gimana caranya, karena saya bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari hafal semuanya, dia tulis itu menjadi sebuah sahih, dia peras itu semua jadi sampai dapat yang esensinya, yang sahih betul, dikerjain 18 tahun, setiap nulis satu hadis, dia dahului dengan sholat 2 rakaat dan meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18 tahun baru jadi itu buku. Sekarang kalau Anda cari di toko buku, harganya berapa? 200.000, 250.000, 300.000. Yang cetakannya bagus. Murah atau mahal? Awas lo bilang mahal, kualat antum. Itu buatnya 18 tahun bro. Zaman sekarang Anda punya laptop, pergi ke toko buku, beli Maktabah Syamilah, Anda dapat ribuan kitab yang sampai mati Anda nggak akan selesai baca. Lah kenapa? Bahasa Arab semuanya bro. Tapi walaupun begitu, lebih mudah zaman dulu atau lebih mudah zaman sekarang? Zaman sekarang. Zaman dulu mah luar biasa, zaman sekarang tinggal klik dapat hadisnya. Zaman dulu Masya Allah. Tapi kenapa kita nggak bangkit-bangkit? Nah ini kemudian jawabannya. 8 tahun saya cari, saya baca ratusan buku, saya diskusi dengan ratusan orang, saya cari dengan sejarah. Alhamdulillah sejarah saya tahu apa sebabnya. Memang betul ada yang mereka punya yang nggak kita punya. Apa yang mereka punya? Nih Bapak sekalian, dulu mereka senantiasa disokong oleh 3 pilar. Yang selama ada 3 pilar ini, Islam tidak pernah tidak jaya. Catat kata-kata saya, Islam tidak pernah tidak jaya. Apapun yang menjadi halangannya, mau perang salib kek, ya, mau kemudian perang apapun, kekurangan makanan, kekurangan orang, selalu Islam tetap bisa bertahan. Selama ada 3 pilar ini. Individu, masyarakat, negara. Pilar pertama individu, pilar yang kedua, pilar yang ketiga, yang paling jarang dibahas adalah pilar tentang negara. Lah kenapa ada yang 3 ini? Nanti kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, yang satu persatu. Pilar pertama, pilar individu. Teman-teman sekalian, yakin gak Islam adalah agama yang paling banyak ngatur individu? Betul begitu? Yakin? Saya tes. Masuk WC kaki? Kiri atau kanan? Oh, sini nggak lulus TK ini kayaknya. Masuk WC kaki? Keluar WC kaki? Doa caranya gimana? Angkat tangan. Pakai baju tangan kanan atau tangan kiri duluan? Keluar, setelah tangan kiri baru tangan? Setelah tangan kanan baru tangan kiri. Makan tangan mana? Yang itu cuma diatur dalam Islam. Islam mengatur bahkan masuk WC sampai hidup keluarga juga Islam atur. Islam aturannya yang paling banyak. Betul begitu? Makanya dulu teman saya ketika saya masih non muslim, teman saya bilang gini, Lik, itu orang Islam kalau nggak masuk surga keterlaluan. Loh, kok keterlaluan? Lihat aja mereka, pahalanya terlalu banyak. Kenapa? Masuk WC doa dapat pahala, keluar WC doa dapat pahala, makan doa dapat pahala, sama istri doa dapat pahala. Kalau nggak masuk surga keterlaluan. Saya bilang iya juga ya. Tapi kalau kita gimana? Kalau kita nggak masuk surga gimana? Kalau kita nggak apa-apa nggak masuk surga. Lah kenapa? Kan kita nggak punya aturan. Paham teman-teman sekalian? Islam adalah agama yang paling banyak aturan. Bukan tuh buat Anda susah, enggak. Tapi justru buat Anda yang jadi yang paling finest. Contoh, nih, ibu-ibu sekarang anggap Anda sudah punya anak, bapak-bapak sekarang anggap sudah punya anak. Ada 2 pilihan sekolah. 1, sekolahnya, Bapak, di sekolah kami semuanya fleksibel. Bapak mau anaknya mau masuk jam berapa? Boleh. Kita sih maksudnya jam 6:30. Tapi kalau Bapak mau datang jam 7, boleh. 6:30, boleh.
Mau jam 9? Boleh. Nggak datang juga nggak apa-apa. Mengenai seragam ibu, kami lebih fleksibel lagi. Mau pakai celana merah hitam boleh, merah putih boleh, putih-putih boleh, nggak pakai celana juga nggak apa-apa. Dan guru-guru kami juga sangat fleksibel. Hari ini berganti-ganti dengan hari yang lain, dan bisa jadi pelajarannya sesuai dengan gurunya. Bahkan nggak belajar juga nggak apa-apa. Sama satu sekolah yang lain. Ibu, bapak, kita masuknya jam setengah 7 tepat. Kalau bapak anaknya atau ibu anaknya telat, monggo sertakan surat keterangan dari dokter. Kalau tidak ada surat, mohon maaf kami tidak bisa menerima seorang murid yang tidak disiplin. Pintu kami tutup jam 7 kurang 15. Hari Senin pelajarannya ini, Selasa ini, silabus setahun ini, hasilnya akan begini. Ini indikasi keberhasilan kita. Ini rapat-rapat orang tuanya. Ini biaya-biayanya. Ini yang harus dilakukan, ini harus disiapkan, dan ini semua adalah hasil yang mau kita capai bersama. Mau yang mana? Sekolah pertama atau sekolah kedua? Tahu kita selesai? Pernah tahu Madonna masuk gereja pakai bra? Tahu? Madonna itu pernah masuk gereja cuma pakai bra doang. Ketika dia ditanya, kenapa kamu sewot? Ini kan urusan saya dengan bapak. Paham? Bapak maklum kepada saya karena bapak sama saya sangat dekat. Paham tidak sekalian? Itu artinya karena agama nggak ada aturan, semua orang berhak untuk mengartikan sendiri. Maka dalam Islam tidak, semua aturannya sudah jelas, semuanya rinci. Karena Islam adalah agama yang mengatur manusia paling rinci. Contoh seperti apa? Sholat tahajud yang paling bagus kapan? Kenapa sepertiga malam terakhir? Supaya adem. Salah. Kenapa? Supaya kita bangun malam. Iya. Kenapa harus bangun malam sepertiga malam? Di saat orang nggak tahu, di saat orang nggak lihat, di saat orang tidur, kita bangun sendiri. Karena Allah melatih kita lewat ibadah-ibadah ritual itu. Apa yang Allah latih? Bahwa manusia tidak ada urusan sama Anda. Paham ya? Urusan Anda hanya pada Allah. Manusia tidak ada urusan. Manusia mencaci, Anda nggak nambah hina. Manusia memuji, Anda nggak nambah tinggi. Paham? Urusannya hanya pada Allah. Maka bangunlah di saat orang nggak tahu, bangunlah di saat orang nggak lihat, agar Anda tahu hidup Anda hanya untuk Allah. Yang lain tidak penting. Paham ya? Keberadaan Allah benar-benar dirasakan oleh orang yang beribadah. Dia tahu Allah senantiasa mengawasi dia. Sedekah lebih baik tidak usah diketahui oleh tangan kiri, apapun yang diketahui oleh tangan kanan. Nggak usah, biar Allah saja. Doa, biar Allah saja. Segalanya, biar Allah saja. Memurnikan, mukhlisina lahuddin, bahwa agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah begini, kira-kira maksiat atau tidak? Maksiat sih pasti, cuma nggak akan sering. Kenapa? Ingatnya Allah terus. Pantas nggak saya melakukan ini ya? Lagi mau buka film porno. Ih, ada Allah serius kamu mau melakukan yang kayak begini? Allah lihat kamu serius nih. Belum lagi, oke lah kalau kita buka film porno, tiba-tiba mati pas nonton film porno, kan nggak lucu. Felix Xiao mati ketika nonton film porno. Orang nggak begitu aja sudah banyak dibully gitu kan. Yang lebih parah lagi apa? Oke lah orang nggak tahu, orang nggak tahu. Anaknya ngeliat buka laptop, buset, 40 giga. Makanya hapus. Paham ya saudara-saudara? Kalau orang sudah meyakini keberhasilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa menjadikan hidupnya adalah ibadah. Maka orang kayak gini terjaga insya Allah. Yang kedua, kalau masih gagal juga, masih bobol juga, ada gawang yang kedua, ketakwaannya bareng-bareng. Jamaah yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu bukan One Piece, sudah tobat One Piece menurut kalian. Ini adalah kapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi gimana ceritanya? Rasul katakan, hidup seorang muslim itu layaknya sebuah kapal. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Perhatiin baik-baik. Setiap individu kalau sudah bertakwa, memang betul dia dihilangkan dari maksiat-maksiat yang banyak. Tapi tetap kalau dia ngumpulnya salah, pasti maksiat juga. Betul begitu? Setakwa-takwanya individu nggak akan lebih bertakwa daripada jamaah yang beramar ma'ruf nahi munkar. Ingat baik-baik. Maka ada jamaah yang beramar ma'ruf nahi munkar. Lah kenapa? Seperti sebuah kapal, ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Yang bawah mau ngambil air harus naik ke atas, lalu nimba air, lalu balik lagi bawah. Lama-lama yang bawah kreatif. Bos, gini aja bos. Susah bos, kita naik turun bos. Saya punya ide yang sangat cemerlang bos. Gimana cara? Bolongin aja kapalnya. Yang keluarkan air-air keneh. Bosnya bilang iya juga ya. Kalau yang atas tahu yang bawah lagi mau bolongin kapal, dan yang atas tidak mencegah yang bawah, yang tenggelam siapa? Paham teman-teman sekalian? Paham kenapa orang muslim berdakwah? Karena kita ini satu. Anda rusak, saya rusak. Saya rusak, Anda juga rusak. Maka kita bersama-sama. Kita nggak boleh membiarkan satu orang membolongin kapal ini. Makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada cerita lo gue di dalam Islam. Dalam Islam maksiat, lo maksiat gue. Kalau gue lihat dan gue nggak ngomong. Paham teman-teman sekalian? Kata orang ulama-ulama zaman dulu, orang muslim yang mendiamkan kemaksiatan itu laksana setan bisu. Udah setan
Bisu pula, mendingan mana? Setan bisu atau setan ngomong? Mendingan setan bisu aja, Ustaz. Enggak ada yang penting. Paham ya? Berarti ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka satu jamaah ini bersama-sama. Maka Rasul ingatkan, dan ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah jalan, orang-orang hebat muncul secara masif. Muncul secara masif. Seperti apa? Nih, pembuat kitab itu lahirnya seliting semua. Hidupnya seliting semua. Lah kenapa? Orang-orang hebat muncul dalam jumlah yang masif. Contoh, Imam Syafi'i yang menulis kitab hafal Al-Quran umur 7 tahun. Ahmad bin Hambal hafal Quran umur 13 tahun. Muhammad Al-Fatih 8 tahun. Kita hafal Quran umur belum. Lah kenapa? Wajar. Kita dilahirkan di zaman yang orang gak beramar ma'ruf nahi munkar. Lah kenapa bisa begitu? Wajar orang-orang kayak Imam Syafi'i hafal Quran umur 6 tahun. Lah kenapa? Ibunya hafizah. Dan dalam kitab yang dia tulis sendiri, dia katakan, dulu ibu saya, bunda membacakan kepada saya 1 minggu 2 kali hatam Al-Quran. Paham? Seminggu berapa kali hatam? 2 kali. Berarti sehari berapa juz? 6 juz. Dibacain buat anaknya, dari kecil dibacain. Diriwayatkan Imam Syafi'i ini ketika jalan sama temennya, diskusinya Al-Quran. Lagi melamun, bacaannya Al-Quran. Nyanyinya Al-Quran. Marah-marah pakai Al-Quran. Mana nggak hafal? Paham dong sekalian? Zaman kita nggak. Yang dia apa? Sakitnya tuh di sini. Karena pergi ke mall itu yang didengar, di angkot itu yang didengar, di rumah itu pula yang didengar. Apalnya itu wajar. Setelah disurvei anak SMP hafal 200 lirik lagu. Berapa? 200 lirik lagu, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea, dan bahasa isyarat yang lain. Paham dulu sekalian? Tapi kalau itu diubah jadi bahasa Al-Quran, Masya Allah, anak saya dulu ketika masih kecil, saya ketika belum punya anak, masih nikah sama istri saya, 2006 saya makan mie. Ketika makan mie, di situ ada orang kemudian nyanyiin lagu Kucing Garong. Coba bayangin, lagu Kucing Garong, anak kecil umur 4 tahun nyanyiin lagu Kucing Garong, hafal. Ibunya senang, ayo dek lagi dek, ayo dek sampai goyang dek. Saya bilang orang gila ini. Nah kenapa? Saya bilang sama istri saya, dek dengerin baik-baik. Nanti ketika kita nanti pergi makan mie ayam lagi kalau sudah ada anak kita ngafalin Al-Quran, dia nyanyi Al-Quran, bukan lagu-lagu yang lain. Sekarang kejadian, anak saya kalau lagi melamun, kadang-kadang memang dia bacanya yang lain, tapi kadang-kadang bacanya surat Al-Balad, kadang-kadang bacanya surat As-Sof, ngafalin. Saya bilang, Masya Allah, ini kalau yang bodoh kayak Felixio aja, yang gak hafal Quran kayak Felixio aja, anaknya bisa kayak gitu, gimana kalau orang yang hafalin Quran? Paham gak tahu sekalian? Jamaah yang beramal ma'ruf nahi munkar, Masya Allah, kalau jadi orang-orang pada pintar semua. Dan gak hanya orang-orang pada pintar, mereka tercegah daripada kegoblokan. Lah kenapa bisa begitu? Nih ceritanya, Imam Syafi'i pernah berkata, wahai Imam Waqi, guruku, aku mengeluh kepadamu. Dia pakai syair kalau ngeluh. Ngeluh aja pakai syair. Saya ingin mengeluh kepadamu tentang buruknya hafalanku. Apa yang mengganggu buruknya hafalanku? Kenapa aku bisa jadi kayak gini? Imam Waqi bilang, mungkin gara-gara kamu berbuat dosa besar, wahai Syafi'i. Saya tidak pernah melakukan dosa besar, wahai Imam. Lalu, mungkin kamu melakukan dosa-dosa yang lain. Imam Syafi'i berpikir, akhirnya dia dapat, oh iya, kemarin pernah, pas lagi mau nyentorin hafalan kepada gurunya, dia lewat sebuah pasar, di pasar itu angin keras berhembus, tertiuplah, kemudian terlihatlah betis seorang ahwat. Gak usah bayangin ya, pokoknya betis saja. Nah, ketika melihat betis seorang ahwat, langsung dia kemudian istighfar, kemudian dia kemudian tobat, langsung kemudian balik ke tempat gurunya. Padahal nggak sengaja ngelihatnya, sampai ke tempat gurunya, hafalannya hilang 1 kitab. Gara-gara ngelihat betis. Yang sekarang Anda lihat apa? Nah, itu yang menjelaskan kenapa Anda nggak bisa ngapal-ngapalin. Paham ya? Baru hafal 4, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamul Bayan. Ngelihatnya aneh-aneh, lupanya 15. Paham dulu sekalian? Hilang 11 minus. Gara-gara tadi masalahnya. Ini serius loh. Saya kemarin ketika jalan-jalan, kalau saya lagi jalan-jalan pergi untuk ngisi keluar, ketika ngelihat yang aneh-aneh, saya ketika jadi imam itu pasti hilang hafalan saya. Lah kenapa? Ya memang sudah begitu. Makanya Imam Syafi'i buat sebuah syair yang lain. Benar, ilmu itu kayak cahaya, sementara hati itu seperti cermin, dan hati seperti cermin tidak akan memantulkan bila dia kotor. Paham teman-teman sekalian? Maksiat itu menghalangi ilmu. Maka kalau orang-orangnya semua kayak begini semua, alhamdulillah. Ini berarti ikhwan-ikhwan berterima kasih pada ahwat-ahwat sekalian. Kenapa? Saya mewakili ikhwan-ikhwan berterima kasih karena Anda telah menjaga kami dari kebodohan. Kalau kemudian mereka buka aurat, kita jadi bodoh-bodoh semuanya. Dan gara-gara itu tadi amar ma'ruf nahi
munkar. Yang ketiga, ketika jamaah juga gagal, maka ada pilar yang ketiga, itu pilar negara. Makanya Rasul katakan dalam salah satu hadisnya, innamal madinatu kalkir, sesungguhnya Madinahku ini seperti tungku api. Maksudnya apa? Tanfi khobathiha wa yansi toyibiha, dia akan menghilangkan besi-besi yang menempel yang jelek-jelek, jelek-jeleknya hilang. Besi karat masuk dalam kemudian tungku api, apa yang terjadi? Karatnya hilang, besinya tetap. Maka karatnya hilang, besinya tetap. Kalau besi yang bagus masuk dalam tungku api, dia akan semakin dibaguskan. Maka yang namanya tungku api itu adalah sebuah negara, sistem. Contoh, pernah datang ke mall yang kinclong lantainya sampai bisa dipakai buat ngaca, pernah? Pernah nggak lihat di mall sedeson-desonya orang di mall, separah-parahnya dia di sana? Pernah nggak ngeliat ada orang pergi ke mall ngeludah di mall? Pernah nggak ada orang ngeludah di mall? Itu pernah nggak? Nggak pernah. Pernah pergi ke pasar yang kotor bawa bing becek, pernah? Ngeliat orang ngeludah di sana, pernah? Bukan muntah dari situ dulu sekalian. Kenapa? Tempat yang bagus akan memaksa orang berbuat baik. Tempat yang jelek memaksa orang berbuat jelek. Paham teman-teman sekalian? Jamaah, sistem apalagi pengaruhnya luar biasa besar. Maka negara adalah sebuah sistem. Kalau seandainya di dalam negara ada orang jahat dikit, itu oknum. Tapi kalau orang baiknya dikit, berarti negaranya salah sistem. Paham teman-teman sekalian? Oh ya, kalau gitu kita lihat seperti apa kemudian sistem di masa Rasulullah. Ketika ditegakkan syariat Islam dengan syariat Allah, maka seluruhnya terbukti. Islam jadi hebat, Muslim dihormati, karena Islam menjaga segala-galanya. Sekarang Anda dijaga apa sama negara? Anda dijaga sama negara? Pertanyaan sederhana. Setiap hari berapa terjadi pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, perampokan? Ada yang tahu? Angka kriminal terus meningkat. Dan angka kriminal terbesar adanya di Amerika. 5 menit sekali terjadi perampokan, 2,5 menit sekali terjadi pemerkosaan, dan beberapa detik sekali terjadi pembunuhan. Nah, kenapa bisa begitu? Sistem. Makanya Amerika banyak superheroes. Tahu nggak superheroes? Nah, kenapa? Film itu menggambarkan kondisi umat. Paham? Yang nggak ada di kenyataan biasanya dibuatin film. Karena mereka sangat mendambakan dunia tanpa kriminal, dibuatlah Robocop, Spider-Man, Iron Man, Superman, Kapten Amerika. Supaya apa? Ada kriminal langsung ada yang kemudian bantai, gitu kan ya? Tapi kemudian orang yang sudah aman nggak perlu buat film tentang aman. Paham tuh sekalian? Maka di Korea itu nggak ada orang yang romantis. Paham nggak? Romantis itu di TV doang. Udah pernah ke Korea belum? Saya pernah, dan saya tahu persis di Korea sana yang laku cowok-cowok Asia, cowok-cowok Indonesia. Kenapa? Nggak kasar. Sudah nggak kasar, romantis beneran. Makanya saya nggak perlu buat film, karena hidup saya setiap hari romantis. Paham nggak gitu? Loh, kok bahas ini jadi romantis ya? Pokoknya gini, jadi ketika sudah diterapkan Islam, dunia itu jadi aman gitu loh. Semuanya terjadi dalam masa khilafah Islam tadi. Oh, yang kita lihat, pilar pertama tadi? Yang kedua, yang ketiga, oke, yang pertama individu, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga negara. Kita checklist satu-satu. Individu sudah ada atau belum? Sudah ada? Insya Allah sudah ada. Walaupun belum sempurna, tapi insya Allah sudah ada. Masih banyak orang mau sholat. Walaupun nggak mau sholat 5 kali sehari, minimal sehari sekali. Kapan? Maghrib, pakai sarung, pakai peci, begitu. Masih apa? Muslim. Walaupun nggak mau sekali sehari, minimal seminggu sekali. Kapan? Jumatan. Masa muslim nggak Jumatan sih, gitu kan ya? Maka seminggu sekali. Walaupun nggak seminggu sekali, minimal setahun sekali. Kapan? Lebaran, Idul Fitri. Kalaupun nggak mau, minimal sekali seumur hidup disolatin. Kan kita masuk masjid juga. Akhirnya lu masuk masjid juga, bro gitu. Makanya sebelum Anda itu dipaksa masuk masjid, ya masuklah, daftar gitu loh, jadi kan ya, setoran nama saya Felix Pak, nanti kalau saya mati monggo saya tolong disolatin, gitu kan ya. Jangan sampai kita mati masuk masjid, ini siapa saya nggak mau, saya nggak kenal. Jangan sampai kita nggak dikenal oleh orang lain keislaman kita, jangan sampai. Maka setidaknya masih ada, oke lah, walaupun kurang, tapi setidaknya masih ada. Yang kedua, masyarakat yang peduli, sudah ada atau belum? Ada atau belum? Insya Allah masih banyak organisasi yang peduli sama Islam, yang mau baik pada Islam, yang mau membangkitkan Islam. Harokah masih banyak, partai masih banyak, kelompok-kelompok gerakan dakwah banyak. Yang ketiga, negara menerapkan syariat, sudah atau belum? Saya mau tanya begini, Ustaz, kira-kira penyakit apa yang paling parah di dalam Islam? Saya bilang penyakit dari dulu sampai zaman sekarang sama. Apa penyakitnya? Penyakit yang paling parah syirik. Apa namanya? Syirik. Syirik itu apa?
Menduakan Allah, menyatukan Allah. Kalau itu syirik pada zaman dulu ketika masih ada orang-orang Quraisy, syiriknya apa ya? Menyembah berhala. Berarti Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam namanya siapa? Lata, Uzza, mana salah? Allah, betul. Siapa nama Tuhan sebelum datang Islam? Saya ulangi, Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam namanya adalah Allah. Kontroversi lagi ya. Coba kalau saya nge-tweet begitu, langsung muncul di koran besoknya. Felix Shaw mengatakan Tuhan orang Arab adalah Allah. Berarti Felix Shaw mengatakan Allah adalah Tuhannya pagan, gitu kan? Tapi benar nggak Tuhan orang-orang Arab namanya Allah? Nggak percaya? Oke, saya buktiin. Nih, saya kasih tahu. Tuhan orang Arab namanya Allah. Nggak percaya? Kalau orang-orang Arab zaman dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, betul nggak Tuhannya namanya Allah? Ini buktinya. Bapaknya Rasul namanya siapa? Abdullah. Artinya hamba. Berarti zaman dulu Allah sudah ada belum? Orang Arab ketika ditanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan Anda? Man Rabbuka? Maka mereka menjawab, Rabbi Allah. Tuhan kami, Rabb kami, Allah. Tapi beda kalau mereka ditanya, Man ilahuka? Siapa ilah Anda? Hati-hati, ilah beda dengan Rabb. Orang-orang Arab mensifati Rabb itu Tuhan. Pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pendidik. Itu Rabb. Tapi kalau ilah, tempat nyari jodoh, tempat minta rezeki, tempat kalau ada kesulitan, minta hujan, itu ke Rabb. Ke ilah. Beda ya? Rabb sama ilah. Maka tatkala orang Arab mengatakan Rabbi Allah, Tuhan kami adalah Allah, tapi mereka ditanya Man ilahuka? Mereka menjawab Ilahi Lata Uzza Mana Hubal. Baru beda. Mereka ngaku Tuhannya Allah, tapi minta jodoh sama Lata. Ngaku Tuhannya Allah, minta rezeki sama Uzza. Tahu Tuhannya Allah, ketika kemudian ada kesulitan mintanya sama Manat, pelindung perang dan sebagainya. Ini kerjaan orang Arab. Maka mereka menserikatkan Allah. Syirik bukan tidak mengakui Allah. Syirik adalah menduakan Allah, meninggalkan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datang bukan dengan kalimat la robba illallah. Bukan dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Bukan, karena orang Arab sepakat Tuhan itu Allah. Tapi datang dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada yang perlu kalian sembah, tiada yang perlu kalian takuti, tiada yang perlu kalian taati, tidak ada yang perlu kalian tinggikan kecuali Allah. Maka itu yang ditentang oleh orang Arab. Siapa sih Muhammad ini? Sok tahu banget sih lu. Kamu ini keluar dari agama kami tapi gak masuk agama Nasrani. Mau lu apa sih? Orang Arab gitu aja. Karena ini agama lain daripada yang lain. Dia merobkan Allah dan mengilahkan Allah. Masya Allah. Tauhid rububiyahnya jalan, tauhid uluhiyahnya juga jalan. Maka tatkala ini sudah terjadi, maka syirik bukanlah tidak mengakui Allah, tapi menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Sama gak kayak zaman sekarang? Sama gak kayak zaman sekarang? Oke, kita lihat ya. Syirik zaman dulu begitu. Syirik zaman sekarang sama gak kira-kira? Syirik zaman dulu Tuhan itu Allah, tapi sesembahan ada yang lain. Sama gak kayak zaman sekarang? Lihat. Nih, suatu hari saya pernah datang, sebelum datang ke kantor, lihat masjid-masjid. Masjid-masjid selalu ada nama? Juga ada nama? Pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak ngelihat cewek sestres apapun dia, seseksi apapun pakainya di luar? Pernah nggak lihat cewek masuk masjid pakai tank top, hot pants? Kenapa nggak ada yang berani? Karena dia tahu orang lihat. Kenapa dia tahu orang lihat? Dia lu hati-hati lu pakai sepuluh, lu pakai sarung lu apa? Lu mau kualat lu? Nanti berubah jadi kodok lu. Dia tahu persis Allah melihat dia, maka dia nggak mau macem-macem karena dia sadar Allah melihat dia. Betul begitu? Tapi keluar daripada masjid. Suatu waktu ketika saya pernah ngisi di kantoran tahun 2012, suatu waktu ketika sebelum zuhur bulan Ramadan, saya ngisi pas zuhur. Waktu itu ada cewek di kantoran, seksi banget. Pas mau sholat, kok Ustaz ngeliatnya sih kelihatan mau gimana lagi, paham dulu sekalian. Orang kantoran juga namanya itu tempat sholatnya kecil. Tapi masya Allah sebelum dia sholat dia tutup aurat, pakai mukena, pakai kerudung panjang, siap-siap untuk sholat. Sebelum dia sholat, ada temannya Islam. Temannya Islam bilang, Mbak, bentar Mbak, jangan sholat Mbak, sebentar jangan sholat. Ada apa sih? Gini saya mau nanya Mbak. Benar sekalian. Allah, ya Allah, ini benar-benar ada. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, pergi. Kenapa? Allah sudah nggak ngeliat lagi, buka auratnya. Betul begitu? Paham teman sekalian? Allah cuma ada di bulan Ramadan, Allah cuma ada ketika di masjid, Allah cuma ada ketika sholat, Allah cuma ada di Mekah.
Orang nggak mau, nggak taat kalau di Mekah. Ketika saya ke Mekah, ada satu orang teman saya, perhatian banget. Ustaz, kain ihram tuh gimana cara pakai Ustaz? Gini caranya. Ustaz kalau lepas gimana? Ya nggak apa-apa. Ustaz kalau garuk-garuk boleh nggak? Ya jangan garuk-garuk, nanti kalau lepas gimana? Kalau pakai wangi-wangian boleh? Nggak boleh pakai wangi-wangian. Nggak boleh, ingat baik-baik, nggak boleh pakai wangi. Oke kalau gitu Ustaz, lagi jalan. Terus kita mau makan di rumah makan. Ustaz, saya nggak mau makan sih Ustaz. Nah, kenapa? Nggak lapar kamu? Saya lapar Ustaz, tapi kok nggak mau makan? Nanti saya takut pegang ayam, nanti tangan saya bawa ayam. Kata Ustaz kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Ya Allah, ya Rabbi. Saking hati-hatinya orang dalam melaksanakan ibadah umroh, itu pada ibadah sunnah, saking hati-hatinya, dikit aja nggak mau salah. Paham maksudnya? Tapi mereka menabrak yang wajib. Mereka melakukan yang haram dengan sukarela. Pak, ini nggak boleh Pak, ini riba Pak. Emang Ustaz mau ngasih karyawan saya makan? Emang Ustaz mau ngasih anak saya makan kalau saya keluar dari sini? Emang Ustaz punya duit berapa untuk ngasih saya makan? Waduh, ngeri nggak? Paham gitu saya? Padahal riba itu urusannya apa? Nantangin perang Allah sama Rasul. Anda perang sama orang aja belum tentu menang. Anda ngajak perang Allah dan paham dong kalian? Allah cuma ada di masjid. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Ketika di masjid, Allah disebut-sebut, Rasul digadang-gadang. Tahukah siapa pemimpin terhebat sepanjang masa? Muhammad Rasulullah SAW. Maka sebagai pemimpin kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Pulang dari masjid, buka pasar saham, gitu kan ya? Zaman sekarang di masjid punya Allah, di luar Tuhannya yang lain. Paham teman-teman sekalian? Takutnya sama yang lain, pakai aturan yang lain, dan kemudian tidak mau taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada zaman sekarang. Ngomong-ngomong, sudah diterapkan untuk syariat Islam pada satu negara di dunia? Nggak ada yang pernah menerapkan syariat Islam. Jadi pada zaman sekarang kita punya dua pilar, tapi kita nggak punya pilar yang ketiga. Jadinya gimana kalau Islam mau ditaruh di atas? Jomplang, jatuh, nggak bisa. Maka solusinya cuma satu. Apa solusinya? Ini solusinya. Menurut Imam Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah menghilangkan maksiat-maksiat menggunakan kewenangan, kekuasaan, maksiat-maksiat yang tidak bisa dihilangkan dengan menggunakan Al-Qur'an. Pernah ketemu orangnya ya? Kata Al-Qur'an kan manusia ada dua. Satu, dibacaan Al-Qur'an sadar. Dua, dibacaan Al-Qur'an tambah kufur. Betul begitu? Kalau di dalam Al-Quran diceritakan, fa'idha tutla alaihi ayatuna walla mustakbiron ka'alam yasmaha ka'anna fi udhunaini waqra. Pada saat Anda membaca ayat Quran pada mereka, walla mustakbiron, sombong. Halo, Quran tadi sok agamis banget sih lu, sok Islam banget sih lu, daripada sok kafir, daripada sok najis gitu. Lu ngapain sih dari Al-Quran terus? Males banget sih gue. Wala mustakbirun ka'alam yasmaha. Seandainya mereka tidak pernah mendengar itu. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Seandainya di dua telinga mereka terdapat sumbat yang sangat besar. Gitu kan ya? Nih, tidak bisa orang kayak begini dihilangkan bacaan Al-Quran. Harus pakai kekuasaan. Contoh, tahu glodok? Tahu glodok? Nggak tahu glodok? Glodok di Jakarta tahu glodok? Ada yang pernah pergi ke glodok? Jualan apa di glodok? Jualan apa? Elektronik? DVD apa? Porno, berapa harganya? Oh sudah ada distributor, 5.000. Harganya berapa? 5.000 rupiah. Mungkin sekarang naik 7.000 rupiah, saya nggak tahu. Kok usah tahu sih di situ jualan di sini porno? Ditawar di depan mata saya. Mungkin dia kira, oh ini orang Cina kali ya, bukan Muslim gitu kan ya. Ketika saya masuk nyari apa namanya remote TV, ternyata di situ ditawarin, Pak, mau nggak Pak, 10.000 tiga aja. Serius. Dan di sana sehari jualannya berapa? 1 juta keping. Berapa? 1 juta keping. Disebar ke seluruh Indonesia. Polisi tahu nggak di situ jualan film porno? Hasilnya apa jualan film porno? Makassar. 3 bulan yang lalu, anak balita 9 tahun diperkosa sampai mati. Serius. Setelah ditanya, kenapa bisa begitu? Habis nonton film porno. Di daerah Cirebon kemarin, lihat ada gambarnya anak SMP diperkosa 4 orang anak SMP juga di depan umum. Untung ada satpam yang kemudian membakar. Habis nonton film porno. Tanya Ibu Elrisman, seberapa film porno merusak kepala kita? Luar biasa. Tapi enggak kemudian diambil tindakan? Enggak. Polisi tahu kalau di situ ada jual film porno? Ambil tindakan? Enggak. Tahu Keramat Tunggal tahu? Jakarta Islamic Center tahu? Tahu? Sebelum dibangun Jakarta Islamic Center tempat apa itu? Prostitusi. Setelah dibangun Jakarta Islamic Center, apakah prostitusinya hilang? Enggak, ganti kemana? Kemana gantinya? Pindahnya kemana?
Oh berarti anak baik-baik di sini. Pindahnya ke Tanjung Priuk. Jalannya Sudarso. Kok usah tahu sih lewat saya. Usah sampai sana habis ngisi di JC. Lewat, ya Allah ya Rabbi. Depan itu adalah kemudian terminal Tanjung Priuk, sebelah kanan Jakarta International Container Terminal, sebelah kiri etalase pelacur. Cewek-cewek berpakaian provokatif berdiri di depan jalan, belakangnya hotel short time, mereka gangguin orang-orang naik motor dan naik mobil dengan gaya-gaya provokatif di situ. Polisi tahu nggak di situ di situ ada terjadi prostitusi terselubung. Tahu? Ambil tindakan? Enggak. Paham teman-teman sekalian? Besoknya orang-orang pakai peci, pakai sorban, bawa pedang dihancurin tempat tersebut. Besok-besoknya muncul di koran, umat Islam bertindak anarkis. Lah kenapa bertindak anarkis? Karena bukan yang punya wewenang. Coba kalau polisi yang hancurin, coba polisi yang nutup, dikatakan anarkis atau tidak? Tidak. Tapi sekarang polisi tidak melaksanakan wewenangnya karena dia tidak disupport oleh syariat Allah. Paham teman-teman sekalian? Maka apa solusinya? Ini solusinya terakhir. Fa inna dunya mazratul akhirat. Sungguh dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Jangan tinggalin dunia. Dunia ini ladang Anda. Fa inna dunya mazratul akhirat. Wal mulku wa dinu atu amani. Sesungguhnya yang namanya kekuasaan agama seperti saudara kembar. Falidini aslun wa sultanu harisun. Bagi agama adalah asasnya dan bagi kekuasaan layaknya penjaga. Famala asalallahu famahjumun. Yang tidak ada asas pasti hancur. Wa ma la harisalahu fatdoyi. Yang tidak ada penjaga pasti akan hilang. Apa solusinya? Nih solusi satu-satunya. Individu menerapkan syariat Allah, masyarakat menerapkan syariat Allah, negaranya menerapkan syariat Allah. Ini satu-satunya jawaban. Terakhir banget teman sekalian. Sekarang saya tanya, Indonesia merdeka berapa lama? Indonesia merdeka berapa lama? 69 tahun. Jujur sampaikan pada saya, secara wilayah Indonesia berkurang atau bertambah? Secara orang-orang Indonesia mandek SDM-nya atau naik? Siapa yang orang pendidikan? Anda download angka partisipasi murni APM itu nggak naik-naik selama 20 tahun. Kenapa? Indonesia nggak naik kemana-mana. Secara politik Indonesia dipertimbangkan di pentas dunia. Secara ekonomi, kita naik atau turun nilai mata uangnya? Paham sekalian? Pertanyaan saya, apa prestasi Indonesia 69 tahun? Apa prestasi Indonesia 69 tahun? Nggak ada. Pertanyaannya kemudian, kalau bicara tentang pahlawan-pahlawan yang mau berjuang di Indonesia, oke, apa yang sudah Anda lakukan untuk kemudian memuliakan pahlawan-pahlawan itu? Dengan loncat karung, makan kerupuk, nonsens banget. Teman-teman sekalian, ketika Bung Tomo ketika memperjuangkan di Surabaya, kalimat apa yang dia teriakan? Takbir, Allahu Akbar, bukan yang lain. Karena dia tahu persis bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu termasuk membangkitkan orang-orang itu untuk berjihad. Resolusi jihad pernah baca? Ketika kemudian Kiai itu mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajah, sekarang orang yang menegakkan syariat Islam dibilang penjajah. Luar biasa. Sementara orang-orang kemudian asing dikasih kemudian karena masuk Indonesia, ngerebut seluruh kemudian SDA ada dan ada diem aja. Ini kemudian terjadi sekarang. Dunia sudah kebolak-balik. Paham teman-teman sekalian? Terakhir, saya juga nggak ambil pusing sih Indonesia merdeka tahun berapa. Saya nggak ambil pusing siapa yang memperjuangkan Indonesia. Yang saya ambil pusing adalah ketika saya menghadap Allah, apa yang saya kemudian jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham teman-teman sekalian? Allah tanya pada kita tahun berapa Indonesia merdeka? Siapa saja pahlawan memperjuangkan Indonesia? Enggak. Yang Allah tanya apa? Kami sudah kasih Anda aturan, ya, Anda nggak mau pakai, gitu kan ya? Ingat ketika Allah kata di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, kami kumpulkan dalam mereka di hari kiamat, kami akan hidupkan mereka di dunia dalam keadaan dhanka, sempit. Wa nasyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ingat percakapan di situ? Orang-orang berkata, ya Rabbi lima hasyatani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa kuntu basiro. Pada dulu kami melihat di dunia. Apa kata Allah? Demikianlah bagi kalian. Tatkala datang ayat-ayat kami kepada kalian, kalian melupakan itu. Maka sekarang kalian pun dilupakan. Ngerinya juga. Ya ngomong-ngomong, kita buta waktu itu. Orang ngelihat aja panik. Orang buta di yaumil kiamah, nggak tahu jalan kemana. Orang lihat aja panik. Bisa paham dong sekalian? Begitulah ketika datang ayat-ayat kami, kalian lupakan itu semua. Maka hari ini kalian semua dilupakan. Kata Allah. Kalau kata Felicio, Anda mau anggap enteng silahkan. Ini kata Allah.
Paham menurut kalian? Maka apa solusinya? Tidak ada yang lain. Individu bertakwa, masyarakat berdakwah, dan negara yang menerapkan syariat Allah. Takbir! Insya Allah adalah solusinya. Tapi kapan jadinya? Wallahu a'lam. Imam Hasan Al-Banna berkata, dakwah ini jalannya panjang. Jalannya panjang, berliku-liku, banyak onaknya, banyak naik turunnya, dan sangat pelik sekali menjalaninya. Tapi untungnya Anda semua nggak harus sampai ujung. Yang Anda harus mati di jalan itu. Paham menurut saya? Kita nggak tahu kapan khilafah tegak. Yang jelas ini sudah zamannya. Ini sudah zamannya. Dan kapan-kapan saya kasih kajian tentang kenapa ini zamannya khilafah. Ini sudah ujung. Menilik hadis yang saya kemudian ambil daripada Imam Ahmad, ada 5 episode yang sudah teman-teman tahu semua kan ya? Udah tahu semua atau belum sih? Oke, mau tahu episodenya? Jam berapa nih? Ya Allah ya Rabbi, udah jam 12 saja. Ya sudah, kalau gitu konsekuensinya gak ada tanya jawab, apa ya? Ada yang tanya jawab, ya sudah, kalau itu silakan kalau ada yang mau tanya jawab sebelum saya tutup. Silakan, 1, 2. Silakan, ada nih yang bisa